aksi pengganyangan Malaysia karena dijajah oleh imperialisme. Nah, dari pihak Malaya, dari pihak Singapura, dari pihak Sarawak, dari pihak Brunei, dari pihak Sabah itu datanglah pernyataan-pernyataan kepada kami bahwa mereka itu ingin sekali merdeka, bahwa mereka itu merasa tidak senang di bawah kekuasaan Inggris. Malahan mereka mengutus utusan datang di sini. Saya sekarang serahkan kembali kepada rakyat Indonesia. Akhirnya Presiden Soekarno menyampaikan Dwi Komando Rakyat. Dengarkan, Dwi Kora itu berbunyi. Pose with the fans. Dari konflik menuju kerjasama, konfrontasi Indonesia-Malaysia dan lahirnya ASEAN. Sebelum terbentuknya ASEAN, kawasan Asia Tenggara berada dalam kondisi yang tidak stabil. Antar negara saling mencurigai, terutama pada awal 1960-an ketika Indonesia dan Malaysia terlibat dalam ketegangan politik dan militer. Peristiwa tersebut dikenal sebagai konfrontasi Indonesia-Malaysia. Melalui dokumenter ini, kami mengulas bagaimana konflik tersebut memengaruhi dinamika kawasan hingga mendorong lahirnya kerjasama regional yang kita kenal sebagai ASEAN. Pada awal 1960-an, Malaysia baru saja dibentuk sebagai federasi. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno menilai pembentukan Malaysia sebagai proyek politik barat yang berpotensi mengancam posisi Indonesia di kawasan. Penolakan tersebut berkembang menjadi konfrontasi, yaitu rangkaian tindakan politik, diplomatik, dan militer berskala terbatas. Konfrontasi ini menunjukkan bahwa pada masa tersebut Asia Tenggara merupakan kawasan yang rapuh. Sebagian besar negara baru merdeka, menghadapi tekanan perang dingin, dan belum memiliki mekanisme kerjasama regional. Meskipun menimbulkan ketegangan, peristiwa ini menjadi titik penting yang menyadarkan negara-negara di Asia Tenggara akan perlunya stabilitas dan hubungan yang lebih teratur. Dampak konfrontasi terhadap kawasan. Konfrontasi menyebabkan kawasan Asia Tenggara berada dalam situasi tidak menentu. Hubungan antar negara terganggu, kerjasama ekonomi terhambat, dan ketegangan politik ini membuat kawasan rentan terhadap pengaruh kekuatan global. Peristiwa ini membuka mata banyak negara bahwa tanpa stabilitas regional, pembangunan nasional akan sulit dicapai. Setelah pergantian kepemimpinan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto, kebijakan luar negeri Indonesia mengalami perubahan signifikan. Indonesia mulai meninggalkan pendekatan konfrontatif dan beralih pada diplomasi yang lebih moderat. Hubungan Indonesia dengan Malaysia secara bertahap membaik dan membuka kembali ruang dialog. Perubahan orientasi politik ini menjadi faktor penting yang memungkinkan negara-negara Asia Tenggara mempertimbangkan pembentukan kerja sama regional.
Deklarasi Bangkok dan berdirinya ASEAN. Pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand menandatangani deklarasi Bangkok. Pertemuan tersebut menandai berdirinya Association of Southeast Asian Nation atau ASEAN. Tujuan utama ASEAN adalah menciptakan stabilitas politik, memperkuat hubungan antar negara, serta mendorong pembangunan ekonomi bersama. Setelah bergabung dalam ASEAN, Indonesia memegang peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan. Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif mempromosikan dialog politik, penyelesaian konflik, dan kerjasama keamanan. Perubahan sikap Indonesia dari konfrontatif menjadi kooperatif memperkuat kepercayaan antar negara Asia Tenggara. Dari konflik menuju kerjasama. Konfrontasi Indonesia-Malaysia merupakan peristiwa yang meninggalkan banyak pelajaran. Konflik tersebut menunjukkan pentingnya stabilitas kawasan dan membuka jalan bagi pembentukan mekanisme kerjasama formal baik dari ekonomi maupun politik. Lahirnya ASEAN menjadi tonggak baru bagi Asia Tenggara untuk bergerak dari ketegangan menuju integrasi. Hingga kini, ASEAN tumbuh menjadi salah satu organisasi regional yang paling stabil di dunia. Keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari dinamika sejarah yang terjadi sebelumnya, termasuk konfrontasi yang sempat membela kawasan Asia Tenggara.